busuk, becek, dicurit. Jadi disangkanya kan barangnya bau, padahal kan dari situ bau. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan para pedagang di Pasar Ciruas yang berjualan di dekat sampah. Bisa dilihat, pedagang di Pasar Ciruas berjualan di trotoar yang letaknya berdekatan dengan sampah. Tentunya hal tersebut sangat mengganggu kenyamanan para pedagang dan para pengunjung yang akan berkunjung di Pasar Ciruas. Selamat datang di Pasar Ciruas, salah satu dari banyaknya pasar tradisional yang berlokasi di Kota Serang, Banten. Hampir semua kebutuhan pokok dapat dijumpai di Pasar Ciruas, kecuali satu hal yang sangat langka, yaitu kebersihan lingkungan. Seolah hal yang sudah lumrah, para pedagang sudah terbiasa menjual dagangannya berdampingan dengan sampah yang berserakan. Apalah arti sampah yang mengganggu, kalau hanya di Pasar Ciruas inilah tempat mereka menyambung hidup. Ida Rosida adalah pedagang pertama yang akan kami wawancarai seputar pengalamannya berjualan di Pasar Ciruas. Namanya siapa, Ibu? Ibu Ida Rosida, Umurnya? 52, Sudah berapa lama berdagang di sini? 15 tahun. Di sekitar sini kan banyak sampah ya, Ibu. Terganggu nggak sih, Bu? Enggak, udah biasa. Terus kalau masalah sampah ini, apa yang paling nggak nyaman menurut Ibu? Kalau sampahnya banyak nggak diambil, itu. Biasanya diambilnya berapa hari sekali, Bu? Kalau sampah? Tiap hari orangnya. Tiap hari diambilnya. Ada biaya untuk pengelolaan sampah nggak, Bu? Ada tiap hari kan udah 1.000 dari pasar. 1.000 per hari. Per hari ya tiap hari. Kalau musim hujan kondisinya seperti apa, Bu, sampah-sampah di sini? Nah, kalau musim hujan tuh barusan banyak belatung, banyak binatang itu tuh. Tak hanya menimbulkan bau yang tidak sedap, sampah yang berserakan mengganggu kebersihan lingkungan dan barang dagangan para penjual. Sebelumnya nama Bapak siapa? Pak ada Pak ada umur? tak 40 lah. 40. Bapak udah berapa lama dagang di sini? Di sini baru mulai lagi, baru Mulai lagi. Tadinya dagangnya dari tahun berapa? tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Kan di sini Bapak dagang di sini itu emang banyak sampah seperti ini atau emang baru-baru ini? Udah dari dulu sih sebenarnya. Tapi di sini ada yang ngurusin mengenai pengelolaan sampah nggak? Ada. Tiap hari juga diangkutin. Ada biaya tersendiri nggak, Pak? Ada biaya apa namanya? Bahasanya itu Kebersihan. iya, kebersihan. Berapa, Pak? 2.000 2.000 per hari. per hari.
Nama ibu siapa? Nama Ibu Rita, Umurnya? 37 tahun. Dagang di sini dari kapan? Dari tahun 2007. Di sekitar sini kan banyak sampah ya Bu ya, yang di depan sana. Merasa terganggu nggak sih Bu kalau berjualan di sini? Tapi kalau namanya pasar kita bilang masalah apa terganggunya ya nggak itu juga sih, namanya pasar nggak bisa dibilang, makanya semua orang kan buang sampahnya kan di sini gitu tuh. Iya, cuma kan kadang-kadang kan diambil sama pengurus sampah gitu tuh. Untuk pengelolaan sampah di sini ada biaya nggak Bu? Kalau di sini pasar sini paling ngambil itu doang, 5.000 doang per hari gitu tuh yang punya pasarnya. Udah nggak ada lagi yang lain. Itu udah termasuk kebersihan? Kebersihan. Meskipun kebersihannya tidak terjaga, Pasar Ciruas cukup lengkap menjual aneka kebutuhan pokok, mulai dari sembako, bumbu dapur, dan kebutuhan lainnya. Namanya siapa Pak? Namanya Pak Ali. Umurnya? Umur udah 50. Udah lama dagang di sini Pak? Udah 20 tahun lebih. Penjualannya di sini ramai apa enggak Pak? Kalau sekarang sepi, bukannya ramai. Sejak corona itu apa-apa mahal. Dia beli orang kurang. Ekonomi kayak begini, pasar sekarang sepi. Biasanya pasar sampai jam maghrib. Ini sekarang nih jam 10 aja udah nggak ada orang kan, nah, pagi doang. Kalau gitu, ada yang seminggu belum belanja, jauh kekurangannya daripada tahun dulu mas belum meneter. Berarti harga-harga yang Bapak jual juga naik ya Pak? Naik semuanya barang pokok mana naik. Bapak nyaman nggak Pak berjualan di sini? Iya, kalau bilang nyaman sih kita kebutuhan. Dibilang nyaman nggak nyaman, kebutuhan soalnya sih. Nah. Kalau boleh tahu harga sewa di sini berapa Pak? Sewa di sini 25 juta Per tahun? Iya, 25 juta setahun. Terus ada biaya kebersihan nggak Pak? Ada kebersihan, keamanan, bayar kitanya. Berapa Pak kalau boleh tahu? Iya, kalau pungut seharinya itu 4.000 pungutnya. Tapi menurut Bapak kebersihannya udah terjaga belum? Ya kalau bagi kita di pasar mas, ya mencukupi lah. Keamanannya yang kurang. Kalau dari Bapak sampah-sampahnya kebanyakan sampah basah atau sampah kering Pak? Kalau kita mah sampahnya basah sih, dagang-dagang begini ya. Tapi nggak begitu parah, kita nggak dagang sayur. Dagangnya begini, tomat ya, bawang. Ya nggak parah lah sampahnya gitu kan. Nggak dagang kol, bahasanya gitu. Berarti sampahnya diangkut atau Bapak yang buang sendiri? Enggak, ada yang ngambil, itu kebersihannya, kita akan bayar. Berarti diangkutnya tiap hari Pak? Tiap hari. Just. Kan di luar tuh banyak sampah ya Pak. Itu mempengaruhi penjualan Bapak nggak di sini Pak? Kalau sampah nggak pengaruh sih, cuma kan kadang ya suka bau. Yang pengaruh sampah kan di sana. Kalau ini diangkut tiap hari sampahnya mah. Kalau pasar yang di atas ini, dia angkat tiap hari. Ya. Bapak jualan dari pagi Pak? Dari subuh. Iya, dari subuh. Orang ada yang jam 2. Kalau di sini subuh orang dagang, kecuali pakaian. Kalau pakai ya jam 8. Kita dagangnya sayur kan. Di subuh dagangnya. Kalau kebersihan itu bayarnya kemana Pak? Ya, yang pasar minta. Oh, pasar. Iya, ke pasar.
Kalau musim hujan di sini ini nggak Pak? Kotor nggak Pak? Ini enggak banjir pasar ini mah. Ke pasar ini enggak. Mendingan pasarnya udah dikeramik kan. Berarti sampah-sampah di sini nggak separah di luar ya Pak? Enggak separah di luar itu mah dikumpulin. Dikumpulin, dia sapu, dibersihin, dibawa keluar, ntar ada tukang sampah yang ngangkut mobilnya. Setiap hari, truk-truk pengangkut sampah akan datang mengambil sampah. Mereka biasanya datang di tengah hari saat aktivitas di pasar sudah tidak begitu ramai. Sejumlah penjual di Pasar Ciruas mengaku tidak nyaman dengan kondisi pasar yang berserakan dengan sampah. Namun, mereka tak bisa berbuat banyak selain bertahan. Namanya siapa? Woi, Aan Surya. Umurnya? Waduh. 26. Dagang di sini sejak kapan Ya, sejak kapan ya? 2018. Di sekitar sini kan banyak sampah ya Iya. Merasa terganggu nggak sih? Ya, merasa. Terganggunya gimana Ya bau busuk. Terus apa yang paling bikin gak nyaman dari sampah-sampah yang ada di sini? Ya paling pas hujan doang. Kalau musim hujan kondisinya emang gimana? Becek, dijurit. Tapi banyak pengunjung ya kalau musim hujan. Kalau musim hujan mah sepi, nggak ada orang. Banyaknya sampah di sini mempengaruhi kualitas dagangan nggak? Iyalah, kan bau, nggak ada pembeli gitu. Kenapa lebih milih dagang di sini, kan di depan sini banyak sampah? Lah ya kan udah lama, ya udah dapet lapaknya di sini, ya gimana lagi? Kalau untuk kebersihannya ada biaya nggak dari pasarnya? Ada. Berapa? Tergantung 5.000. Terus sampah-sampah di sini itu ditariknya dibersihinnya berapa hari sekali? Kadang 1 minggu sekali, ya kadang 2 hari sekali, tergantung banyaknya sampah sih. Sekitar sini kan banyak sampah di pinggir jalan nih ya, dekat dagangan Bapak. Iya. Iya. Merasa terganggu nggak Pak? Iya. Jadi cuman ya gimana lagi? Apa yang paling bikin gak nyaman kalau dari sampah-sampah ini? Bikin sedih. Ya baunya aja. Mempengaruhi nggak sih Pak sama yang beli-beli di sini? Mempengaruhi. Kira-kira apa yang mempengaruhi Pak? Ya itu mah pasrah aja, tergantung pengelola aja. Banyaknya sampah di sini tuh mempengaruhi kualitas dagangan Bapak nggak sih Pak? Apalagi kan dagangan Bapak kan tahu. Ya agak sedikit, jadi disangkanya kan barangnya bau, padahal kan dari situ bau. Kan ini kan banyak sampah. Kira-kira kenapa Bapak tetap memilih dagang di sini? Ya nggak ada modal, intinya nggak ada dana buat nyewa di dalam lah. Terus kan udah penuh di dalam. Kalau di sini ada biaya sewanya? Nggak ada. Kalau kan sekarang kan kalau musim hujan biasanya kondisinya lebih parah dari ini apa gitu? Iya, lebih parah. Becek. Apa yang bikin paling gak nyaman gitu Bu tentang sampah yang di luar sana? Nggak nyaman. Kalau dibilang nyaman nggak nyamannya gimana ya Nong ya? Soalnya cuma dekat jalan soalnya sih. Kadang-kadang macet, bagaimana orang lewat kadang-kadang kan nggak nyaman. Kalau kita udah di pasar, udah lama di pasar kan biasa aja sih, nggak terlalu dituin.
lingkungan pasar gimana gitu tuh. Namanya pasar kan sampahnya banyak, sayuran apa semuanya gitu tuh. Kalau dengan dagangan ibu terganggu nggak bu? Dengan dagangan ibu, alhamdulillah mah enggak. Soalnya bukan dagangannya kayak gini, bukan makanan. Berarti nggak mengurangi kualitas dagangan ibu ya sampah-sampahnya? Enggak sih. Kalau musim hujan kondisinya gimana bu? Iya, banyak apa lalat apa, kalau cepat diambil mah nggak terganggu. Tapi kalau ada lama diambil mah iya. Kalau di sini diambilnya berapa hari sekali bu? Setiap hari Pagi hari apa? sekitar jam 9 lah, jam 8 atau 9 pagi. Para pembeli pun membagikan pengalamannya berbelanja di Pasar Ciruas. Ibu namanya siapa? Ibu Saripah, Umur? umur 38. Ibu udah lama belanja di Pasar Ciruas. Udah lah, Kenapa memilih belanja di Pasar Ciruas? soalnya deket iya ya Nong ya. Kalau di Serang kan jauh gitu. Jadi ngejar waktu lah gitu. Bagaimana sih Bu tanggapan Ibu soal sampah yang mengganggu kenyamanan di Pasar Ciruas ini? Ya gimana ya, namanya di pasar ya Nong ya. Mau nggak mau kan namanya pasar ya. Tapi ya kalau udah itu mah diangkutin sih gitu ya, bersih gitu ya. Pada telatur gitu. Namanya pasar ya Nong ya. Tapi sampah-sampah ini mengganggu Ibu nggak saat berbelanja? Enggak lah, biasa aja, namanya udah kayak biasa gitu ya. Dia sering-sering ke pasar mah biasa lah gitu lah. Namanya pasar pasti kan ada sampah ya. Kapok nggak Bu buat belanja di Pasar Ciruas? Enggak lah, nggak kapok lah, orang tempatnya di sini, mau gimana kapok. Harapan Ibu terkait Pasar Ciruas ini Bu? Ya apa sih, moga-moga seterusnya ya, biar rame gitu, biar ibunya juga deket gitu. Kalau jauh makan ya ongkosnya juga mahal lagi kan. Harapan Ibu buat sampah-sampah biar kebersihan di sini tuh terjaga gitu? Iya, tapi enggak sih, apa maksudnya terjaga sih, bagus gitu. Kalau sore mah ya diangkutin biasa lah, namanya itu kan udah ada petugasnya. Namanya siapa Teh? Ayu Lestari, Umurnya? 23.
Eh, Teteh belanja di Pasar Ciruas. Iya, belanja ngantar ibu sih. Kenapa memilih belanja di Pasar Ciruas? Karena dekat, juga karena harganya juga bisa nego sih. Gimana sih Teh tanggapan Teteh soal sampah yang mengganggu kenyamanan di Pasar Ciruas? Iya, yang paling utama di Pasar Ciruas itu ya sampahnya sih yang bau ya. Terus kayaknya kurang siaga sih itunya. Kapok nggak Teh buat berbelanja di Pasar Ciruas? Kalau kapoknya enggak ya, karena dekat juga, pasarnya juga setiap hari bukanya. Ya enggak kayaknya. Sampah-sampah itu mengganggu Teteh nggak kalau lagi belanja? Mengganggu banget. Kayaknya bukan saya doang, seluruh kayaknya ya. Kalau sampah mah soalnya bau juga. Harapan Teteh terkait kebersihan Pasar Ciruas? Apa? Harapan Teteh terkait kebersihan Pasar Ciruas? Harapannya sih pengennya bersih banget. Kalau bersih banget ya nggak mungkin, namanya juga pasar ya, pasti ada kotor-kotornya gitu. Tapi ya pengennya mah bersih, nggak ada kotor gitu. Tumpukan sampah sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari Pasar Ciruas, menghiasi sejumlah sisi pasar dengan aromanya yang khas menusuk hidung. Sampah yang sudah menumpuk pun menyumbat selokan. Kondisi ini tidak lepas dari kebiasaan pedagang dalam membuang barang dagangannya yang sudah busuk dengan seenaknya ke pinggir jalan. Perilaku tersebut terjadi lantaran tidak adanya tempat pembuangan sampah di sekitar Pasar Ciruas. Tidak adanya tempat pembuangan sampah merupakan penyebab utama sisi jalan Pasar Ciruas ini dijadikan sebagai tempat sampah oleh para pedagang dan warga sekitar. Berdasarkan penuturan dari pedagang setempat, sampah di Pasar Ciruas tak pernah absen dibersihkan. Sebagian petugas akan membersihkan sampah yang berada di dalam parit, mengeruk sampah, dan sisa-sisa makanan yang membenam. Para petugas kebersihan berdatangan setiap harinya hanya untuk mengambil sampah yang terdapat di pinggir jalan dan melemparkannya masuk ke dalam truk sampah.
Sebagian petugas lainnya pun turut mengumpulkan sampah dari dalam bagian pasar. Kendati giatnya para petugas kebersihan bekerja, tumpukan sampah tersebut seolah tak kunjung berkurang saking banyaknya. Tak muluk-muluk, para pedagang berharap ke depannya pengolahan sampah dapat diperbaiki, sehingga akan tercipta lingkungan pasar yang bersih dan juga nyaman. Harapan Ibu terkait pengelolaan sampah di pasar ini apa? Harapannya biar pasarnya bersih, lingkungnya bersih gitu. Biar pasarnya dipandang sama pengunjungnya juga banyak jadinya yang datang. Kalau pasarnya bersih kan pengunjungnya banyak jadinya. Harapan Ibu terkait pengelolaan sampah di sini, Bu? Ya tiap hari dibawa aja, diambil aja udah gitu aja. Gimana ya? Ya biar bersih aja sih, biar rapi gitu. Sampai hari ini, sampah di Pasar Ciruas masih menjadi permasalahan yang tidak kunjung usai. Pemerintah sebagai stakeholder seharusnya berupaya untuk membereskan permasalahan ini, seperti menyediakan tempat sampah khusus untuk Pasar Ciruas. Terlebih, permasalahan ini bukan hanya berimbas untuk para pedagang dan para pembeli, tetapi juga berimbas pada para pengguna jalan yang lalu lintasnya terganggu. Masyarakat tidak boleh lepas tangan. Kepedulian dan keselarasan untuk menjaga kebersihan sudah menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menjaga kebersihan. Sampah seharusnya dikelola dengan baik, sehingga tidak menjadi musuh untuk masyarakat.